Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia mengatakan bahwa Bapa adalah Allahku dan Allahmu? Kenapa dia mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dilema bagi orang Kristen. Apakah aku selama ini telah mempercayai agama yang salah? Mungkin ini akan dimanfaatkan oleh polemikus-polemikus RT sebelah. Waduh, aku berhasil ya menggoncangkan iman orang-orang Kristen sehingga dia harusnya percaya bahwa Yesus itu punya Tuhan. Tuhan Yesus itu namanya Bapa. Bapa yang kami percaya adalah Allah atau Allah ya atau ilah yang kami sembah di dalam kitab kami. Naro-naro Sabda akan kembali membongkar, menghancurkan mitos-mitos yang beredar di dalam dunia ini dengan satu-satunya kebenaran, yaitu kebenaran Sabda Allah. Tidak usah heran, tidak usah kita menjadi putus asa, tidak usah kaget gitu ya. Karena memang Kristen itu memang terang-terangan ya. Kalau saya ini mengimani apa yang dikatakan oleh polemikus-polemikus itu bahwa Bapa itu adalah Allah yang ada dalam kitab mereka, mungkin saya sudah murtad dari iman saya gitu. Tetapi puji Tuhan saya masih diberikan kekuatan untuk boleh mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Ya. Jadi tidak usah kaget, bahkan sekelas Rasul Petrus ya, itu kan mengatakan di dalam suratnya yang pertama 1 Petrus 1 ayat ketiga, dia menyebut bahwa Bapa adalah Allah. Tetapi jangan lupa Petrus juga mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhannya. Ya. Bahkan di dalam surat 2 Petrus 1 ayat ke-1, ya kan di situ dibuka oleh Rasul Petrus dengan mengatakan bahwa dia adalah rasul daripada Yesus Kristus. Jadi bukan Rasulullah, bukan rasul utusan Allah atau rasul utusan Bapa, tetapi rasul utusan Yesus Kristus. Ada perbedaan yang sangat besar antara pribadi dengan gelar. Ini sering sekali saya bahas, tapi mungkin sederhananya, ya. Apa bedanya antara Agus adalah Bapakku dengan Bapa adalah Agusku? Ya. Bapa adalah Agusku, jadi yang mau menunjukkan subjeknya di situ adalah Bapanya. Sedangkan Agusku gelarnya. Begitupun dengan apa yang mau Yesus singkapkan, ungkapkan di dalam hubungannya antara dia dengan Bapa di surga. Jangan lupa, ya, Yesus juga pernah mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 41 sampai 44 ketika Yesus berdiskusi ya dengan para Yudaisme, dengan para orang Yahudi di sana. Orang Yahudi membuka dengan mengatakan bahwa kami hanya punya satu Bapa, yaitu Allah yang Ehad itu, Elohim itu. Tetapi kemudian Yesus mengatakan kalau Allah adalah Bapamu, seharusnya kamu tidak berusaha membunuh aku. Ya. Kenapa? Dilanjutkan bahwa karena sebab aku keluar dan datang dari Allah. Apalagi akhirnya Yesus menyimpulkan bahwa iblislah yang menjadi bapamu, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi itu. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena mereka tidak percaya ya bahwa Yesus ini adalah anak yang keluar dan datang daripada Allah. Jadi dalam tradisi Yahudi sebenarnya istilah bapa itu tidak asing, tidak terlarang, tidak sebuah yang tabu gitu ya di dalam tradisi Yahudi. Karena di dalam 2 Samuel 7 ayat 14 bahkan firman Yahweh sendiri mengatakan, firman Allah sendiri mengatakan bahwa ia, maksudnya Tuhan orang Israel, itu akan menjadi bapanya. Dan kamu, maksudnya adalah keturunan Daud itu, akan menjadi anaknya, anakku. Jadi orang Israel itu mengimani bahwa yang menjadi anak itu bukan hanya satu pribadi, tetapi banyak, yaitu orang-orang Israel. Itu dalam imannya orang-orang Yudaisme. Inilah yang menjadi bertentangan dengan apa yang Yesus bawa, bahwa dia adalah anak daripada Bapa. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan kan, apa yang diimani oleh orang Yahudi atau Yudaisme tentang sosok Bapa, tentang Allah mereka, dengan sosok Bapa yang dibawa ya oleh Yesus Kristus. Berbeda. Sehingga ya, dampaknya apa? Yesus itu kan ingin dipersekusi. Yesus itu selalu ingin dibunuh orang Yahudi. Alasannya adalah kenapa? Karena Yesus dianggap sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Bahwa dia adalah anak Allah. Jadi konsep orang Yahudi mempercayai, orang-orang Yudaisme mempercayai bahwa Allah itu adalah Bapa bagi semua orang Israel. Jadi pantang bagi mereka untuk mengatakan bahwa hanya aku pribadilah anak Allah. Aku ini anak Allah. Tidak ada konsep seperti itu. Jadi yang mengatakan bahwa Bapanya Yesus itu adalah Allah,
ilah yang ada di kitab kami, bahkan mengatakan Yesus itu adalah Muslim, itu sudah gugur. Ya, Yesus mengatakan, aku keluar dan datang dari Allah. Frasa inilah yang dibawa oleh Yesus mengenai siapa itu Allahnya. Kalau boleh saya meminjam bahasa Arab, ya bahasa Arab yang polemikus-polemikus ini percaya itu adalah bahasa yang turun dari langit gitu ya. Mungkin saya boleh memakainya untuk nanti jadi analogi di dalam kitab mereka. Ya, nah di dalam bahasa Arabnya di situ dikatakan anak harajka min qabalullah. Ya, jadi aku keluar dan datang dari Allah. Kata kharajka, ya kharaj, berasal dari kharaj, itu artinya keluar, ya, ataupun berasal, ataupun muncul, ataupun bangkit, ya, dari sesuatu secara aktif. Jadi ini kalimat aktif ya. Ketika Yesus mengatakan aku keluar, itu artinya dia aktif untuk mengeluarkan dirinya. Dia aktif untuk membangkitkan dirinya, dia aktif untuk memunculkan dirinya dari pribadi Allah. Dari sosok Allah itu. Karena kata kharaj, kalau kita lihat di dalam kitab, misalkan Quran gitu ya, kata kharaj ini, itu juga dipakai misalkan di dalam, contohnya ketika Muhammad yang diimani, itu disuruh oleh Allah Quran, itu untuk menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram, ketika dia keluar dari manapun. Wa min haitsu kharajta fawali wajka. Satra Masjidil Haram. Jadi ketika kamu keluar dari manapun, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah pertanyaannya, apakah ketika misalkan Muhammad ini keluar dari rumahnya, berarti Muhammad ini baru lahir dari rumahnya? Kan enggak. Dia sudah ada di dalam rumah itu. Dia kemudian keluar dengan aktif, dengan kesadaran dirinya, untuk menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Nah, kata harajka atau haraj ini juga yang dipakai di dalam ayat ketika Yesus mengatakan, aku keluar dari Allah. Jadi Yesus ini sudah ada di dalam Allah, ya. Dia tidak diproduksi di dalam Allah, tetapi dia sudah ada di dalam Allah, dan dia memutuskan dengan kesadaran dirinya, dengan aktif untuk keluar daripada Allah. Mewujud menjadi manusia, datang ke dunia. Nah inilah perbedaannya yang diimani oleh orang-orang Kristen, yang dibawa oleh konsep Allah, yang dibawa, konsep Bapa yang dibawa oleh Yesus Kristus. Tentu ini bertentangan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Yudaisme yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Bagaimana mungkin katanya kan Yesus ini lahir daripada rahim Allah? Kan ini juga yang tidak diimani oleh polemikus-polemikus yang di luar Kristen. Ya, yang mengatakan lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Sedangkan Yesus mengatakan dia adalah anak Allah dan dia keluar dari Allah. Ya kan? Anak harajka. Aku keluar secara aktif dari dalam Allah. Kata haraj tidak ada digunakan untuk menjelaskan semua manusia, semua nabi itu keluar atau berasal daripada Allah. Secara aktif, nggak ada. Makanya mungkin ada yang menganggap, oh kan Yesus mengatakan aku keluar daripada Allah itu, ya nabi-nabi lain juga gitu. Aku keluar, aku dibangkitkan oleh Allah, aku dimunculkan oleh Allah, aku diutus oleh Allah. Sama aja artinya, oh beda. Ya kalian harus bedakan. Kharaj itu tidak digunakan di dalam kitab mereka untuk menjelaskan nabi-nabi itu dibangkitkan atau dikeluarkan atau dimunculkan oleh Allah secara aktif. Enggak. Ahad 5 dikatakan nukrijukum tifla. Artinya manusia itu ya dibentuk dan kemudian dikeluarkan oleh Allah menjadi bayi, menjadi anak. Jadi konteksnya di situ mengatakan bahwa bagaimana manusia itu dikandung di dalam rahim ibu, ya, sampai kalau di dalam Islam percaya bahwa usia di 120 hari itu menjadi makhluk, menjadi manusia, kemudian dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibu. Nukri jukum, dikeluarkan. Itu kata dasarnya adalah khuruj, bukan kharaj, ya kata dasarnya. Artinya manusia itu secara pasif, bukan dengan kesadaran dia, tetapi dia pasrah kepada takdir. Dia pasrah bahwa Allah mengeluarkan dia dari rahim ibu. Berbeda dengan Yesus. Dikatakan di sana kharajta. Jadi aku benar-benar keluar secara sadar,
secara aktif daripada Allah. Nah, ini jelas berbeda. Nah, terus dikatakan juga situ min khobaluluh. Artinya Yesus keluar tadi dari Allah itu dengan satu kesepakatan daripada Bapaknya di surga, daripada Allah. Sepakat, mereka sudah sepakat antara Yesusnya, ini Yesus ya, dengan Bapa di surga, Yesus dengan Allah, itu sepakat. Nanti kamu akan keluar. Yesus juga mengatakan, aku juga memutuskan untuk keluar. Jadi balance ya, ada yang mengutus yaitu Bapa, yaitu Allah, dan juga ada yang bersedia untuk diutus, Yesus. Jadi kalau salah satunya tidak ada, tidak akan ada yang namanya Allah. Tidak ada konsep Allah itu. Jadi itulah konsep yang Yesus perkenalkan, sobat semua. Ya, bagaimana Bapa itu bersedia untuk mengutus anaknya, dan anak yaitu Yesus juga bersedia untuk diutus. Kita bayangkan misalkan di salah satu keluarga kalau istrinya itu tidak mau diutus, apakah bisa ya keluarga itu kemudian menghadiri satu buah pesta? Kalau misalkan si suaminya itu ada keperluan, istrinya disuruh diutus, tapi istrinya nggak mau, tentu nggak bisa. Begitu juga misalkan istrinya sedang ada keperluan mengutus suaminya, tapi suaminya nggak mau. Nggak akan ada namanya keluarga yang harmonis, keluarga yang bisa menghadiri sebuah acara. Tidak akan terwujud keluarga yang baik itu. Tetapi itulah perumpamaan yang tidak sempurna untuk menjelaskan bagaimana antara Yesus dan Allah, antara Yesus dan Bapaknya, itu saling balance, saling melengkapi. Ada yang bersedia untuk mengutus, ada yang bersedia juga untuk diutus. Kalau salah satunya hilang atau tidak ada, maka tidak bisa. Ya, ini beda dengan nabi-nabi atau utusan-utusan atau rasul-rasul yang dipercayai oleh kaum sebelah kan, ya kan? Atau nabi-nabi yang ada dalam Alkitab lah, yang sebelum Yesus gitu ya. Rasul-rasul di luar Yesus gitu ya, bukan Yesus gitu. Mereka secara pasif, mereka hanya pasrah ketika mereka diutus oleh Allahnya. Allah tidak harus minta kesepakatan, apakah kamu bersedia, apakah kamu mau saya utus, tidak. Allah misalkan kepada Musa, Allah langsung mengutus Musa. Dan Musa tidak bisa menolak. Musa pada akhirnya harus setuju. Tetapi pada kasus Yesus, Yesuslah yang berinisiatif dia mau diutus, dan Bapalah juga yang berinisiatif untuk mau mengutus Yesus. Jadi keduanya saling melengkapi. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Yesus ketika dia mengatakan, Yohanes 20 ayat 17 mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Itu tidak sedang menunjukkan bahwa Yesus mengatakan pribadi Bapaknya itu lebih tinggi dari dia. Bahwa Allah itu lebih tinggi dan dia lebih rendah. Yesus tidak sedang menyamakan bahwa Bapa itu adalah Allah. Tidak sedang menyamakan itu. Tapi Yesus sedang mengatakan bahwa pribadi Bapa, pribadi sosok Allah ini adalah Allah yang mau bekerja sama. Allah yang tidak satu komando, Allah yang tidak satu arah, tetapi Allah yang mau bekerja sama, Allah yang mau melibatkan dirinya, Allah yang mempunyai Yesus sebagai firman-Nya. Yesus yang adalah kata-kata daripada Allah. Allah yang memiliki kata-kata di dalam pribadi Yesus. Dikatakan kan bahwa tidak ada seorang pun yang telah melihat Allah, tapi anak manusia atau Yesus Kristus itulah yang menjelaskan atau yang menyingkapkan yang telah melihat Bapa. Yesus adalah gambar daripada Allah, dikatakan di dalam Kolose. Jadi kalau kita mau melihat Allah yang benar, maka kalian harus dulu memahami, mengimani dengan rendah hati bahwa Yesus adalah firman atau perkataan Bapa. Karena Yesus mengatakan bahkan bahwa aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan Bapa lah yang mengutus aku. Tapi jangan lupa dalam Yohanes 5 ayat 23, Yesus sendiri mengatakan bahwa supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Jadi Yesus mengatakan bahwa penghormatan kepada anak, kepada Yesus itu harus sama dengan penghormatan kepada Bapa. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah kata-kata Bapaknya. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Allahnya. Bukan, Yesus tidak pernah ditegur oleh Allah, dimarahi oleh Allah karena salah berkata-kata, enggak. Bahkan di dalam Matius pasal ketiga, 17, Bapa di surga mengatakan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Karena firman pasti akan berkata-kata sesuai dengan hati Allahnya. Karena firman itu pasti ada di dalam sosok Allah. Firman Allah dan Allah itu pasti adalah satu. Makanya Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Yang mau Yesus maksud ketika dia mengatakan Bapaknya itu adalah Allahku, bukan menjelaskan bahwa Yesus itu hanyalah utusan biasa
rasul biasa, nabi biasa, bukan. Tetapi mau mengatakan bahwa dia rela bersepakat ya dengan bapaknya supaya dia diutus dan bahkan dia rela untuk mati di kayu salib untuk kita semua yang berdosa. Jangan lupa dalam Filipi 2 kan ayat 7 mengatakan bahwa ia yang adalah dalam rupa Allah itu tidak menganggap itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya. Berbeda ya. Kalau misalkan di dalam satu buah keluarga ada suami, ada istri, suami itu menganggap bahwa dengan rela hati, dengan rendah hati, istri saya adalah bos saya. Mungkin kita akan ketawa gitu ya. Wah, masa iya sih? Suami kan harusnya sebagai imam. Suami itu harusnya yang jadi bos di keluarga. Tapi kita kan nggak tahu kesepakatan di belakang gimana. Siapa tahu mereka sudah bersepakat, mah nanti kamu yang mengatur keuangan ya. Kamu itu manajer saya lah, kamu itu bos saya. Siapa tahu dengan rendah hati suaminya mau mengakui itu. Meskipun hakikatnya mungkin bisa jadi suami itu lebih tinggi, ya kan? Misalkan ada pemahaman seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya kan juga sama. Nah, itu manusia yang bahkan yang satu level saja itu mau mengakui bahwa ada seseorang yang lebih tinggi dari dia, itu tidak mau. Itu susah. Nah, ini Tuhan, ya. Ini Yesus sendiri yang mau merendahkan dirinya, mengakui bahwa Bapaknya itu adalah Allahnya. Itu satu buah kerelaan yang tidak bisa digambarkan. Itu satu buah kerendahan hati yang di luar logika atau otak pikiran manusia ini. So, sekali lagi, hanya Yesuslah yang tahu bagaimana caranya rela untuk menghormati Bapaknya sebagai Allahnya. Ya, kenapa? Karena dia keluar secara aktif, dia mau bersepakat dan telah bersepakat dengan Bapaknya bahwa dia rela untuk diutus. Itulah kerelaan daripada Yesus. Tidak ada di dalam nabi-nabi lain yang pasif, yang hanya nerimo takdirnya untuk diutus, yang tidak bisa melawan takdir Allah. Tidak bisa ada kesepakatan gitu ya, MOU dengan Allah. Nanti aku yang diutus, kamu yang mengutus, gak bisa. Kita semua lahir daripada rahim ibu, kita semua lahir melek itu di luar daripada pilihan kita. Saya jadi orang Indonesia, saya lahir di suku tertentu itu bukan karena kemauan saya, tetapi itu sudah dikatakanlah takdir Tuhan. Tapi Yesus berbeda, dia sudah sepakat dari awal bahwa dia mau dan dia memutuskan untuk lahir di Bethlehem. Itu sudah kesepakatan, sudah MOU antara Bapa, antara Allah dan Tuhan Yesus. Ya, makanya dia mengatakan sekali lagi, anak harajka, aku keluar secara aktif, bukan secara pasif. Aku berotoritas, aku punya hak, aku punya otoritas untuk bersepakat bikin MOU dengan Bapa ya untuk aku bisa lahir di Bethlehem. Kalau kita jangan harap kita mau bikin MOU, kita ini sudah orang-orang berdosa, kita cuma sekedar ya sudah pasrah saja kita mau dilahirkan di mana. Nah, kiranya ini boleh menjadi kekuatan ya, menjawab apakah Allahnya Yesus itu adalah atau Bapaknya Yesus itu adalah Allah atau ilah yang disembah di kitab orang lain itu ya. Dan apakah Yesus itu akhirnya menjadi seorang Muslim karena dia mengakui bahwa Bapa itu adalah Allah atau Allahnya? Ya, kita sudah mengetahui akhirnya itu terbantahkan.